Shalom, selamat sore teman-teman. Yuk yuk teman-teman yang belum nyalain kameranya, boleh dinyalain dulu. Yuk yuk, ada Yohana Francisca, Olive, Cilia, Chelsea, Felix, Ciolen, Audrey. Boleh banget nih nyalain yuk kameranya. Eh, pada sore hari ini kan kita mau mulai PD nih. Nanti teman-teman tolong nyalain kameranya ya sepanjang PD kita hari ini buat saling menghargai satu sama lain ke pembicaranya juga nanti. Dan jangan lupa, nanti ketika praise dan worship dan firman, teman-teman tolong di-mute ya, soalnya nanti takut nggak kedengeran teman-teman yang lain, oke? Yuk teman-teman, sebelum kita mulai PD kita hari ini, kita mau buka dengan doa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang ya Allah Bapa. Puji syukur bagi kami Tuhan, buat setiap kebaikan-Mu pada hari ini Tuhan. Kalau Engkau boleh sertai kami, mulai dari pagi kami bangun, dalam setiap aktivitas kami Tuhan, sampai dengan saat ini, Engkau menghendaki setiap daripada kami untuk berkumpul melalui Zoom ini Tuhan, untuk mengikuti PD Sabtu pada sore hari ini. Sungguh Tuhan, begitu banyak kebaikan yang Engkau telah berikan bagi kami Tuhan, yang bahkan Tuhan tidak bisa kami ekspresikan dengan kata-kata terindah kami sekalipun Tuhan. Tapi biarlah Tuhan, lewat satu lagu ini Tuhan, boleh menjadi ekspresi rasa syukur kami bagimu Tuhan. Kau Bapa kami yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik. Kau mengerti yang ku alami. Kau berkata, tenang hatiku, Kaulah kekuatan hidupku. Kami mau berikan setiap rasa syukur kami kepadamu Tuhan. Ku berikan syukurku buat semua yang ku alami. Tak pernah kau tinggalkan, itu janjimu padaku. Ku berikan hidupku, ku percaya hanya kepadamu, sebab Engkau Tuhan yang terbaik bagiku. Ini hati kami Tuhan, saat ini kami mau bawa sepenuhnya kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan, kami mau angkat pujian ini sekali lagi Tuhan, dari awal, sebagai rasa syukur bagi kami bagi Tuhan. Kau Bapa-Ku yang setia, rencana-Mu indah bagiku. Kau berkata, tenang hatiku, Kaulah kekuatan hidupku. Kami mau bawa siap rasa syukur kami Tuhan. Ku berikan syukurku buat semua
tinggalkan. Itu janji-Mu padaku. Berikan hidupku, ku percaya hanya kepadamu, sebab Engkau Tuhan yang terbaik bagiku. Mari sama-sama kita nyatakan lebih tinggi lagi. Oh, ku berikan syukurku buat semua yang ku alami. Tak pernah Kau tinggalkan, itu janji-Mu padaku. Berikan hidupku, percaya hanya kepadamu, sebab Engkau Tuhan terbaik bagiku, sebab Engkau Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang terbaik bagiku, sebab Engkau Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang terbaik bagiku. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang sangat baik. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kami buat setiap perbuatan-Mu Tuhan. Oh, Jesus. Mari teman-teman, nyatakan setiap rasa syukur teman-teman saat ini dalam hati. Sampaikan kepada Tuhan saat ini. Biarlah setiap rasa syukur teman-teman boleh terdengar sampai telinga Tuhan. Dan biarlah Tuhan saat ini tersenyum melihat anak-anaknya boleh bahagia terhadap setiap apa yang telah diberikan Bapa bagi anaknya. Ya Tuhan, ini segenap rasa syukur kami Tuhan bagi-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami mau puji nama-Mu lagi Tuhan. Lebih dan lebih lagi Tuhan. Biarlah nama-Mu boleh semakin kami permuliakan Tuhan di dalam hati kami, di dalam hidup kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami boleh bersorak-sorai Tuhan, boleh meninggikan nama-Mu sekali lagi Tuhan. Lebih dan lebih tinggi lagi. Yuk teman-teman. Saat ini kita mau bersuka cita, lebih dan lebih lagi kita mau tinggikan nama Tuhan. Dari hati kita yang paling dalam, amin. Yuk teman-teman, kita naikkan satu pujian ini ya. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat, iman
berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Roh-Mu. Ku pasti menang. Namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan senap hati, Raja keagungan. Tak kau biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama Roh-Mu, ku pasti menang. Sekali lagi ya, kita nyatakan. Bersama Roh-Mu, ku pasti menang. Yuk teman-teman, kita tinggikan nama Tuhan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Oh, 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 tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan, Raja keagungan. Sekali lagi, Raja keagungan, Raja keagungan. Berikan sorak-sorak yang paling meriah dong buat Tuhan. Bentar ya teman-teman, mic-nya jatuh. Yuk teman-teman, saat ini kita mau masuk lagi dalam doa. Kita mau menyembah hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Ya Bapa yang kudus, sungguh Tuhan, Kaulah Allah yang begitu baik bagi kami Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan yang tidak pernah mungkin bisa kami bayangkan akan terjadi dalam hidup kami Tuhan. Kau menjadikan ada Tuhan setiap yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, atau bahkan yang tidak akan pernah kami pikirkan sekalipun Tuhan. Tapi itu Engkau yang sediakan bagi kami Tuhan. Engkau Allah yang selalu bersama dengan kami. Engkau adalah Allah yang selalu setia bagi kami. Walaupun seringkali kami tidak setia Tuhan, tapi Engkau adalah Allah yang selalu setia bagi kami. Sebab sungguh Tuhan, apa yang bisa kami berikan kepadamu Tuhan, selain pujian dan penyembahan dari kami buat Engkau Tuhan. Allah yang termulia, Allah yang begitu besar bagi kami. Biarlah kami boleh selalu dalam pelukan-Mu Tuhan, selalu dalam dekapan sayap-Mu.
Biarlah kami boleh selalu Tuhan merasakan kasih-Mu dalam hidup kami. Biarlah lewat satu lagu ini Tuhan, kami boleh masuk dalam penyembahan kami buat Engkau Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Yuk teman-teman, kita naikkan pujian ini sekali lagi. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, kita mau nyatakan kepada Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia,
Kau setia. Sekali lagi. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Sungguh kau adalah Allah yang setia, Tuhan. Kau setia, kau mulia. Sekali lagi. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Oh, kau Allahku yang setia, kau selalu bersama kami, Tuhan. Kami sembah kau, Tuhan. Kami sembah kau, Allah, Raja atas segala raja. Shenaya kiara, korai ki namaya se, shinaya kiara la. Shikara yara na na yara na yara yara na na yara na yara na shikara da 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 da. Na 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 yara ba yara mai kina na na yara na shikara da 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 yara la yara ba yara la. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan hai segenap batinku. Shikara na na yara mai kina na na yara na na na. Shikara da 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 da. Terima kasih Tuhan. Kalau kami semua Tuhan yang hadir saat ini Tuhan, baik lewat Zoom Tuhan, baik lewat YouTube Tuhan, kami semua boleh merasakan hadir-Mu Tuhan. Kehadiran-Mu yang sungguh lembut Tuhan dalam hati kami. Kehadiran-Mu Tuhan yang boleh selalu tenangkan jiwa dan hati kami Tuhan. Kau boleh hadirkan sukacita surga Tuhan di dalam hati kami Tuhan, setiap kami masing-masing. Sungguh indah Tuhan, sungguh indah. Sungguh lebih berharga Tuhan satu hari dalam pelataran-Mu Tuhan dibandingkan 1000 hari di tempat lain. Dan Tuhan, sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu
yang akan dibawakan oleh hamba-Mu Kak Dena Tuhan. Biarlah Engkau boleh bajak setiap hati kami Tuhan. Kau gemburkan tanah dalam hati kami Tuhan, sehingga benih yang Kau tabur nanti Tuhan sungguh boleh tumbuh, berbuah, dan hasil dan buahnya itu tetap Tuhan. Biarlah kami boleh duduk diam mendengarkan setiap firman-Mu, sebab firman-Mu adalah kehidupan bagi kami Tuhan, makanan rohani bagi setiap daripada kami. Ini kami Tuhan, hamba-Mu siap mendengarkan. Seluruh doa ini kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kak Dena. Halo, selamat sore. Nama saya Dena dari Paroki Bloki, Santa Perawan Maria Ratu. Welcome to my room. This is my room. Ada sedikit kuning kelihatan, di depan saya adalah warna orange. That's my favorite color. Semoga ada waktu nanti, tapi udah banyak yang tahu lah ya, why that's my favorite color and then yang lain-lain. Tapi hari ini aku dapat tema yang cukup challenging, mengikuti Tuhan, terus berelasi dengan Tuhan, dan bagaimana relasi dengan orang lain. Sebelumnya mari sama-sama kita buka Yohanes 1. Yohanes 1 ayat 35 sampai 42. Yohanes 1 ayat 35 sampai 42. Saya akan bacakan, kalian ikutin ya. Perhatikan kata pertama, kata mereka. Perhatikan apa yang Yesus lakukan. Dari mulai ayat ke-37 sampai seterusnya. Perhatikan. Jadi ada dua yang diperhatikan, apa yang Yesus lakukan dan berapa kali kata mereka. Oke? Keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ lagi dengan dua orang muridnya. Ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya, lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikuti dia, lalu berkata kepada mereka, "Apa yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau? Di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah, dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengarkan perkataan Yohanes lalu mengikuti Yohanes adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula menemui Simon saudaranya dan dia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami rindu bertemu dengan Engkau. Kami rindu seperti dua murid ini datang dan tinggal bersamamu. Maka pada sore hari ini, datanglah melalui Zoom ini dengan Roh Kudus, Roh yang menyala-nyala. Roh yang mempersatukan kami. Roh yang menyadarkan kami sungguh dicintai. Dan biarlah Dena semakin kecil dan Yesus semakin besar. Sehingga apa yang kubawakan, apa yang ku-sharingkan, apa yang ku ingin katakan, semua sesuai dengan kehendak-Mu, dan biarlah Roh Kudus Engkau bekerja seluas-luasnya, sehingga kami bisa menangkap cinta-Mu. Semua orang kudus, terutama Bunda Maria, doakanlah kami pada saat ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Yang yang tidak punya kuota terlalu banyak, Anda boleh off kalian yang punya what do you say that screen, nggak apa-apa. Saya bisa bicara dengan tembok, jadi saya nggak ada masalah kalau tidak melihat wajah kalian. Terus ada berapa kata mereka?
kalian menjawab saja ya. Tidak. Mmm, sini menarik. Sebenarnya di perikop ini thank you Andre. Di perikop ini ada 2 cerita. Nangkep nggak 2 cerita? Menarik. Cerita pertama, kita sama-sama lihat. Keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ lagi dan 2 orang muridnya, dengan 2 orang Yohanes berdiri di situ lagi. Kalau yang punya kitab suci, mari kita lihat perikop sebelumnya. Perikop sebelumnya adalah menceritakan mengenai siapa itu Yohanes dan kesaksian Yohanes mengenai Yesus. Jadi menarik. Yohanes menunjuk Yesus dan Yohanes mensaksikan hebatnya Yesus dan kemudian apa yang terjadi? Besoknya pada tempat yang sama Yesus muncul lagi dan Yesus lewat. Ini menarik. Dikatakan di situ, Yohanes mengatakan, lihatlah itu anak domba Allah. Kata ini penting sekali loh. Anak domba Allah. Kapan kita pakai? Ingat setiap kali kita misah, anak domba Allah, kasihanilah kami, anak domba Allah, kasihanilah kami, anak domba Allah, berilah kami damai. Ambil dari sini. Salah satunya adalah waktu Yohanes katakan, lihatlah anak domba. Dia ngomong sama muridnya, dia nggak ngomong gini, lihatlah itu Mesias. Dia nggak katakan, lihatlah itu Yesus. Tapi dia katakan anak domba Allah. Anak domba Allah kalau di perjanjian lama mengatakan bahwa dia ada korban yang zaman Paskah adalah anak domba Allah yang tambun segala macam dan harus dikorbankan supaya dosanya dihapusin, supaya itu adalah pesta yang diharuskan oleh semua orang Israel untuk lakukan ini, anak pilihan, karena untuk menghapus dosa-dosa mereka. Ini menarik. Yohanes mendapatkan nubuat mengatakan, lihatlah, ini anak domba Allah. Muridnya pasti pernah mendengar cerita bahwa Yesus akan menjadi anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Maka dia adalah orang utamanya, bukan saya. Yohanes akan mengajarkan, bukan Yohanes utamanya, tapi Yesus. Dan di sini, begitu anak murid, 2 murid itu mendengarkan, gila, ini yang dimaksud, ini yang si Yohanes bilang keren banget. Ini yang akan membebaskan saya. Inilah orang yang akan menolong saya membuat dosa-dosa saya hilang. Coba, mendadak kalau ada seorang ngomong begitu. Ini orang akan membebaskan kita dari dosa. Apa yang kamu lakukan? Gak heran kalau 2 orang ini meninggalkan Yohanes dan mengikuti Yesus. Poin pertama yang pengen saya sharingkan adalah bagaimana hubungan kamu dengan Yesus selama pandemik terutama. Semakin slow atau semakin high atau tetap sama? Sebelum saya Zoom, saya baru dapat telepon dengan Anda, saya baru dapat telepon dari seorang ibu yang 5,5 bulan di penjara karena ada suatu hal, dan bukan karena salah dia telepon saya, dia keluar tanggal 5 Agustus, dan dia so happy karena dia dibebaskan tanpa syarat. Apa yang terjadi? Dia bilang, saya baru sadar, Dena. Dia cukup aktif ya di gereja, dia aktif di gereja, dia berdoa, dia pokoknya orang tahulah dia oke gitu. Dia bilang, selama 5,5 bulan aku di penjara, hidup saya ngapain? Stres, 1,5 bulan itu stres banget, tapi nggak ada pilihan karena nggak tahu mau ngapa-ngapain. Jadi saya baca kitab suci. Begitu saya baca kitab suci, saya baru mengerti ternyata banyak hal yang saya tidak mengerti mengenai Tuhan. Dan apa yang termenarik, dia bilang, saya tergantung penuh dengan kata-kata Tuhan di setiap ayat Injil. Menarik ini. Tadi dia begitu bergebu-gebu karena, dan dia mengatakan selama pandemik dia dapat Zoom, dia ikut misa, streaming segala macam yang selama ini orang dalam penjara tidak akan melakukannya. Dan dia mengatakan 5,5 bulan ini seperti retret buat saya. Kamu dan saya punya momen retret nggak? Jangan sampai kita masuk penjara baru katakan, saya harus tergantung penuh pada Yesus.
Ini penjara yang fisik ya, benar-benar dia masuk ya. Kita ini punya penjara masing-masing loh. Comfort zone kita ini penjara kita loh. Hati-hati dengan comfort zone kadang-kadang. Kita nggak mau keluar dari penjara ini juga. Jadi setiap orang punya punya tempat masing-masing yang harusnya dapat menemukan Tuhan lebih, bukan menemukan Tuhan dengan standar biasa. Jadi kalau kadang-kadang masuk penjara is okay, ya. Dan itu yang dua murid ini menemukan ada suatu yang lebih yang dia akan temukan di dalam Yesus. Makanya dia meninggalin Yohanes mengikuti Yesus. Dan menarik di sini, Yohanes tidak katakan gini, lu jangan ke sana lu, ikut saya aja. Siapa yang suruh lu ke sana? Gue yang kenalin dia. Enggak. You see? Kalau kamu dan saya punya hubungan yang sangat intim dengan Tuhan Yesus, satu, sangat jelas, kerendahan hati. Tapi poin hari ini saya mau katakan, apa yang sebenarnya kita butuhkan supaya kita punya hubungan dengan Tuhan dan kemudian kita bagikan sesama. Pertama, mau tidak mau harus mengenal Yesus melalui Injil. Injil itu 4, ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kenapa dikatakan Injil? Injil adalah kabar baik. Di mana di sini ada kabar baik, karena kenapa? Inilah kehidupan Yesus. Maka minimum kalau kamu tidak baca semua kitab suci ya, 4 kitab ini kamu selesaikan. Dan kamu jadikan, aku adalah aktornya, aku adalah muridnya, aku adalah orang yang dilihat Yesus. Yang seperti itu. Jadi poin pertama, story pertama dari perikop ini, saya pengen mengajak semuanya, mari memupuk lebih lagi punya hubungan dengan Yesus dengan mengenal Yesus dengan membaca Injil. Oke, pertama. Yang kedua, apa yang terjadi? Ayat ke-37, kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya, lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Mereka mendengarkan mengenai Yesus, artinya adalah mereka tahu mengenai Yesus dan sekarang mereka mengikuti. Sekarang ayat ke-38. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikuti dia, lalu berkata kepada mereka, apa yang kamu cari? Kenapa menggunakan kata tetapi? Bukan menggunakan kata langsung aja. Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka, tapi di sini ada kata tetapi. Tetapi kan kata yang supposed to be talking about something, sebab akibat, gitu kan ya, right? Tapi ini kata tetapi ada di sini. Artinya apa? Waktu mereka jalan, ya, bahkan sebelum mereka jalan, Yesus sudah menoleh ke belakang. Dan Yesus bertanya, apa yang kamu cari? Saya suka sekali sentence ini, kalimat ini. Apa yang kamu cari? Hari ini kalau Yesus bertanya, apa yang kamu cari? Jawabannya apa? Kesuksesan? Oh, tentu saja. Uang, ya kan? Oh, tentu saja. Pasangan hidup. Ada berapa dari kita yang mencari hubungan dengan Tuhan number one? Artinya, poin kedua, waktu kamu dan saya mencari dan mau mengikuti Yesus, waktu kita baru mau, tetapi, ada kata tetapi ya, Yesus sudah menoleh dan Yesus bertanya. Sore ini, saya yakin yang ikut di sini tadi saya lihat 30-an sekian orang. Dan saya diberitahu di YouTube ada. Kalian semua sudah mulai mencari. Mengikuti saya tidak tahu. Tapi minimum kalian sudah mulai mencari. Dan hari ini juga Yesus menoleh dan bertanya kepada kamu dan saya, apa yang kamu cari? Maka poin kedua adalah ingat, waktu kamu dan saya mulai mau mengikuti Yesus, mengenal Yesus, pribadi Yesus, maka Yesus bereaksi.
Yesus bereaksi. Dia nggak stay still, dia nggak seperti raja yang lain diam dan kamu datang, tapi dia bereaksi. Dan reaksi ini menarik. Kenapa dia harus reaksi? Kenapa dia harus tanya? Bukankah dia sudah tahu bahwa dua orang ini kalau mengikuti dia, harusnya sih sudah tahu mau ngapain. Apalagi dia Tuhan Allah yang tahu segalanya. Kenapa Yesus bertanya? Poinnya cuma satu. Karena dia ingin punya relasi dengan orang itu. Pernah makan di satu meja dengan orang yang kamu tidak suka? Kira-kira situasinya seperti apa? Gak enak ya. Canggung, canggung. Pernah makan dengan seseorang yang kamu tidak tahu harus buat conversation apa? Contoh, Bapak Uskup. Bingung nggak lo? Ya kan? Bingung. Saya terus terang. Tapi kemudian kita meng-create conversation. Kita mencari pembicaraan supaya kita saling mengenal. Supaya saya pernah duduk sama Bapak Uskup karena ya saya Dewan Paroki dan ngurusin katekese, jadi ada beberapa acara yang saya harus temenin Bapak Uskup. Paling nggak suka, terus terang, paling tidak suka. Kenapa? Karena bingung mau ngapain. Bukan cerewet gitu kan ya. Jadi waktu makan akhirnya coba tanya, aduh gimana ya? Akhirnya saya tanya, Bapak Uskup suka makanan apa? Kamu basa-basi banget ya, ya. Terus dia jawab, tempe penyet gitu kan ya. Terus diam. Gue mati. Gue rasanya gimana? Ini beda ya. Ini kita bisa merasa canggung, merasa nggak enak, merasa gimana. Lu kebayang nggak kalau gue tanya Yesus gini, kenapa tanya Yesus lebih excited? Yesus lu suka makan apa? Oh, gue suka makan orange. Tahu nggak kenapa? Dia punya reaksi yang sangat berbeda. Kenapa? Karena Yesus sudah mengenal kita. Maka itu, waktu dia menoleh, dia bertanya, apa yang kamu cari? Dia ingin punya relasi supaya kamu membalas. Jadi kalau duduk sama dia akan berbeda sekali dengan kamu duduk dengan orang yang tidak. Dia sudah sangat mengenalmu, biarpun kamu belum kenal dia, ya. Jadi tanya pertanyaan pasti reaksinya akan sangat happy, sangat sangat excited. Ya, saya orangnya juga sangat excited gitu ya. Jadi percaya bahwa kalau kamu dan saya sudah mau mengikuti Yesus, maka reaksi Yesus berikutnya adalah dia beraksi dan mau mempunyai relasi dengan kita. Oke? Dan menarik juga kemudian dikatakan, kata mereka, nah muncul kata mereka ya, kepadanya, Rabi, artinya guru, ya dalam kurung, di manakah engkau tinggal? Nah, ini juga menarik. Reaksi dari muridnya, di mana engkau tinggal, bukan reaksi menjawab mengatakan saya mau mengikuti kamu, tapi saya mau melihat tempat tinggalmu. Menarik ya, seperti kamu mau melihat di kamar saya, ya. Apa yang terjadi? Kenapa dia bertanya mau melihat tempat tinggalnya? Ini ada suatu keintiman sendiri. Dan kalau dia tahu di mana, bisa saya besok lagi balik dan segala macam, keintiman. Ya, tidak seperti sekarang ada GPS dan segala macam. TikTok dan aplikasi bisa melihat dan bukan itu poinnya. Poinnya adalah dia ingin lebih mengenal, lebih intim. Saya nggak tahu sekarang, tapi kalau di kampung berasa sekali kalau orang yang tahu rumahnya di mana segala macam, sering main ke rumahnya segala macam, sangat-sangat berbeda. Maka relasi yang ditawarkan oleh Yesus, apa yang kamu cari, mendapatkan jawaban yang sangat-sangat menyenangkan. Aku mau mengenal engkau lebih dengan melihat tempat tinggalmu. Maka, apa yang terjadi? Di sini ayat berikutnya dikatakan, ia berkata kepada mereka, marilah, dan mereka, dua ya, marilah, dan kamu akan melihatnya. Yesus tidak katakan, saya ingat ada kata-kata Yesus di ayat ini, di perikop ini, Yesus tidak menjawab seperti ini. Di Matius 8 ayat 20, Yesus berkata kepadanya, rubah mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat. Yesus tidak menjawab ini. Ada case di mana Yesus tahu manusia-manusia mau mengikut dia,
mengenal dia lebih. Yang tadi itu ada cerita yang lain. Tapi ini ada sebuah cerita di mana Yesus mengatakan datang dan melihat. Ya, cerita di mana sebenarnya dia mengajak kamu dan saya melihat bagaimana dia tinggal. Bukan tempat tinggalnya, tapi karakternya, tapi jiwanya, tapi caringnya, tapi cintanya. Sekarang saya minta Anda semua membayangkan makan dengan orang yang kamu suka. Di ayam penyet dekat 2 gang rumahmu. Orang yang lu suka tanpa aircon, tambah apa, senang makannya. Ya kan? Lu duduk sama orang yang lu tidak suka, udah nggak ada aircon, ya kan? Makanannya biarpun enak, pasti rasanya nggak enak. This is something. This is something God's wanted. Yaitu pengen punya relasi yang dekat. Maka dia katakan, datang, come on, lihat. Dan apa? Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Ada momen relasi ini tercipta, ada momen bersama dengan Yesus. Ini mau nggak mau, we have to have that. Lu mau sesibuk apapun, you have to have that. Saya terus terang, saya hari ini ada 3 acara. Habis ini saya harus langsung ke acara lain, dan yang ini saya harus pergi. Saya sangat super sibuk. Saya ketua Dewan Paroki, bidang saya di bawah ada 5, dikasih tugas lagi untuk jadi ketua kepemudaan, karena ketua pemudaan sekarang hilang, di bawah saya ada 3. Jadi, terus di luar pelayanan saya masih banyak kegiatan. Saya sebenarnya mau meledak, burn out. Tapi mempersiapkan untuk kalian hari ini, membayangkan Yesus menoleh dan bertanya kepada saya, apa yang kamu cari? Ini menyemangatkan saya kembali. Kenapa? Artinya, Yesus mau saya punya momen bersama dia. Stay, saya tadi 20 menit sebelumnya, saya benar-benar stay, membiarkan Roh Kudus, membiarkan keintiman ini terjadi. Kamu mau sesibuk apapun, masa 10 menit nggak ada? Masa 15 menit nggak ada? Kalau sampai itu tidak ada, kamu harus bertanya sungguh-sungguh, apa yang kamu cari? Oke? Nah, apapun mereka pun ayat berikutnya, ayat 40. Nah, kata mereka sudah hilang. Cerita pertama juga sudah selesai. Cerita pertama adalah karena jangan lupa kamu dan saya, kalau sudah mau mengikuti Yesus, Yesus akan menoleh dan punya relasi. Dia beraksi untuk mulai relasi itu kalau kita memulainya. Berikutnya, salah seorang keduanya mendengar perkataan Yohanes. Kata mereka diganti dengan salah seorang di ayat ini ya. Mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas. Jadi cerita pertama, relasi mereka sudah terbuild, sudah bagus. Sekarang cerita kedua adalah reaksi orang yang sudah ketemu dengan Yesus. Yaitu di sini dikatakan salah satunya Andreas. Dan apa yang Andreas lakukan? Dia ketemu Simon Petrus. Andreas mula-mula menemui Simon, saudaranya, dan dia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias. Dia bergebu-gebu cerita kepada Simon Petrus dan membawa Simon Petrus kemana? Ke Yesus. Salah satu orang lagi kemana? Inilah tugas kamu dan saya. Kita ini mereka loh. Either kita seperti Andreas, atau kita seperti satunya lagi yang tidak ada namanya, tidak tahu siapa, tapi tidak diceritakan. Pilihan hari ini buat kamu dan saya, mau jadi murid Yesus, yang namanya ada di kitab suci, dan diceritakan dan inspire lebih banyak orang, atau sudah mengikuti Yesus, sudah tinggal sama dia, sudah punya relasi, tapi tidak berbuat apa-apa. Oke, pilihan di kamu.
Ayat ke-42, ia membawanya kepada Yesus. Kenapa begitu yakin Andreas bergebu-gebu? Pasti, kalau tidak dia nggak akan bawa orang lain kepada Yesus. Dan pasti dia menceritakan dengan cerita yang sangat luar biasa. Artinya, kalau kamu dan saya punya relasi dengan Yesus, maka kamu dan saya ini punya story to tell. Jangan takut nggak ada. You and me have a story to tell. Tell siapa? Siapa aja yang kita ketemu. Kalau ini spesifik, memang cerita ini spesifik mengatakan um, Simon Petrus. Tapi kamu dan saya punya momen. Saya tidak katakan kamu sekarang ke partai tertentu terus kamu orasi mengenai Yesus. No. Something to tell is from your attitude, your thinking, your idea. Something to tell is about the life that we're sharing in our daily life. Ya, ini something to tell, to inspire orang supaya Yesus bisa bisa membawa orang ini lagi untuk di dalam struktur menjadi rasul dia. Kamu dan saya masih jadi hamba. Tadi doa masih katakan kita adalah hamba, kita adalah orang yang rapuh, kita. Yes, saya katakan yes, karena kita belum meninggal, kita belum belum bisa menjadi santo dan santa. Tapi apa yang kamu cari? Di sini Andreas mempunyai satu lagi cerita yang sangat bagus adalah dengan bergebu-gebu dia mengajak orang sehingga saya boleh mengatakan apa? Andreas sangat konsisten di dalam mengikuti Yesus. Pertama, mengikuti Yesus. Yang kedua, Yesus reaksi. Yang ketiga, Yesus ngajak tinggal, yaitu relasi. Yang keempat adalah bagian kita. Bagian kita apa? Konsisten, komitmen untuk mengikuti Yesus. Ada yang setiap minggu ikut nggak? Atau cuma katakan, aduh males udahlah hari ini. Ya tergantung pembicara lah. Kadang-kadang kalau pembicaranya nggak oke, ya udahlah, I left that atau setengah. Whatever. Coba untuk konsisten. Something minimum lah. Konsisten lu coba 6 bulan. Pasti ada satu level yang kamu angkat. Konsisten doing something. Supaya hubungan kita sama Tuhan baik dan kemudian hubungan kita sama dunia atau sama orang akan membaik. Dan ini yang dibutuhkan. I will close one of the story. Seorang bertanya-tanya, how I get this? Kayaknya saya nggak pernah capek. Salah kalian. Saya tetap capek, ya. Tapi di other hand, saya belajar hidup ini bukan hanya about me, but all is about God. Kalau kita tidak mengenal Tuhan, bagaimana saya mau menghidup di dunia ini? Terlalu banyak teori manusia ini, terlalu banyak keinginan saya ini. Tapi kalau I learn how to get God, how to love God, how to know that God love me, maka hidup aku akan sangat-sangat berbeda. Ini yang menjadi moto saya, bahwa I have to berbagi dan inspire as much as I can. I will close this one story. Saya tidak tahu apakah saya pernah cerita ke kamu di grup ini apa tidak, tapi I really like this. Ada seorang taruh aja bernama Stephen. Dia itu sehat, tapi dia ateis, ya. Dia sehat, dia ateis. Dia olahraga, dia makan sehat segala macam. Wow, everybody like, wow, lu keren banget. Satu hari perutnya sakit. Perutnya mulai sakit, mulai nggak enak, mulai bla 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 bla. Terus dia mulai berpikir, aduh ada apa ya? Terus sampingnya nggak tahan, dia ke dokter. Di check up segala macam, hasilnya adalah apa? Dia cancer stadium keempat. Dia mulai marah. Pertama karena dia ateis, jadi dia marah pada dia tidak bisa berpikir apa yang terjadi. Semua yang dikatakan dunia sudah dia jalankan. Olahraga, makan sehat, hidup balance, apa semuanya dia udah jalankan dengan baik. Tapi kenapa gue kena cancer? Dia nggak mau kemo di rumah sakit karena kata dokter ini udah sangat bahaya, so you have to do chemo and those things. So dia pulang, tapi karena sakitnya tidak tertahankan, akhirnya dia balik ke rumah sakit.
Dan dokter bilang, "Kondisi kamu sangat-sangat parah, jadi kamu kemo harus dijaga minimum 10 hari di dalam rumah sakit." So, apa yang terjadi? Ya oke, dia nggak ada pilihan, dia kemo, terus malam sorenya dia dibawa ke kamar, di mana kamar, dia ada satu orang lagi. Jadi dia ambil kamar yang 2 orang ya. Begitu masuk kamar, kamar perawatan, dia sangat-sangat marah. Jadi, begitu dia masuk, dia lihat satu orang, di situ langsung orang itu anggap aja namanya Michael. Terus Michael bilang, begitu dipindahin si Stephen dalam, ranjang, terus dia bilang, halo, nama saya adalah Michael." Terus, Stephen mengatakan gini, "Jangan ganggu saya, shut up, jangan ganggu saya." Terus si Michael cuma bilang, "Oh, oke." Terus Michael punya tempat tidur, ya, sebelah kanannya ada sebuah jendela. Besok paginya, Michael mulai cerita, "Ah, aku lihat hari ini ada pelangi bagus banget. Ada burung yang lewat," dia bilang gitu. Terus si Stephen ngomong apa? "Diam, aku nggak mau dengar orang ngomong. Diam." Tapi si Michael mulai ngomong lagi siangnya. Aku lihat seorang anak mendorong mamanya yang sakit," katanya. Saya lihat di situ ada danau kecil, air, kayaknya menyegarkan sekali. Ah, menyenangkan sekali." Si Stephen marah. Pokoknya kondisinya adalah si Michael selalu menceritakan apa yang dia lihat di jendela itu. Hari ke-6, mendadak Michael meninggal waktu tidur. Jadi besok pagi si Stephen tidak mendengar apa yang diomongin sama Michael. Jadi dia mulai lihat, terus dia mulai panggil susternya, terus susternya lihat dia sudah meninggal. Ya, buat Stephen, mungkin dia yang tadinya marah-marah karena tiap hari diceritain sesuatu, hari itu dia merasa justru kehilangan. Dan besoknya, dia bilang sama susternya, setelah kemo dia bilang, "Saya mau pindah ke tempat tidurnya si Michael, karena dia dalam hati dia, kan ada jendela. Jadi si Stephen bisa lihat apa yang dilihat oleh Michael." Maka dipindahkanlah si Stephen ke tempat tidurnya Michael. Maka apa yang terjadi? Waktu dia dipindahin ke tempat tidurnya si Michael, Stephen kaget dan dia ngomong sama susternya, "Itu jendela kenapa tembok?" Jadi ternyata itu rumah sakit adalah blok, ya. Jadi dia ada salah satu blok, di sini adalah jendela, terus sini adalah building yang lain. Dan suster bilang, "Selama ini memang memang tembok itu." Terus si Stephen mulai marah, "Nggak mungkin." Karena Michael kan tiap hari cerita, dia lihat pelangi, dia lihat burung, dia lihat orang tua, dia lihat orang gandengan tangan, dia lihat orang gini, tiap hari dia cerita. Ini nggak mungkin tembok. Tahu jawabannya para suster itu? Hah? It's impossible because he is blind. Dia buta. Tidak banyak cerita yang diketahui siapa itu Michael. Tapi cerita ini mau katakan kepada kamu dan saya, orang buta bisa terus-menerus konsisten melakukan hal perbuatan baik, tahu teman tidurnya yang sebelah kiri lagi marah dan tidak menyenangkan. Dia put effort. Kamu dan saya lakuin sesuatu nggak? Kamu dan saya punya ide yang berani kamu ungkapkan nggak? Kamu dan saya punya ide yang berani kamu eksekusi nggak? Apa kita hanya menyalahkan nggak ada dana, menyalahkan nggak ada teman, menyalahkan nggak ada fasilitas, menyalahkan nggak ada ini, nggak ada itu. Saya kerja di bagian communication. Saya sadar penuh, tahu nggak teman-teman? Semakin kita depres, tidak ada dana, tidak ada fasilitas, kreativitas kita semakin muncul. Maka tergantung kamu mau atau tidak. Balik lagi ke cerita ini. Di mana kamu dan saya mau mengikuti Yesus, mendengarkan apa yang kata Yohanes, inilah anak domba Allah, kita mengikuti, maka sebelum kita reaksi, Yesus sudah menoleh. Yesus sudah melihat.
Yesus sudah bertanya, apa yang kamu cari? Sekarang cuma bagian kita, mereka 2 orang. Satu bisa menarik orang, inspire lebih banyak orang kenal Yesus, dan tinggal bersama dia. Ada satu lagi apa? Tidak tahu siapa dia. Dan tidak ada cerita. Dan tidak tahu dia kemana. Saya mengajak teman-teman yang ada di sini, mari sama-sama. Jangan takut salah mengikuti Yesus. Yang perlu dari kita adalah mendengarkan, merasakan yakin kita dicintai. Maka hidup kita setiap hari, saya yakin, akan punya perubahan baru. Dan setiap hari orang bisa melihat Yesus di dalam kita. Tuhan memberkati kita semua. Silakan saya kembalikan kepada host. Thank you Kak Gidena untuk firman pada sore hari ini. Teman-teman, Kak Dena udah mau live ya? Yes, saya mau keluar, minta maaf banget. Saya harus jalan. Ya, saya masih ada acara berikutnya yang saya harus ke gereja. So sorry, so I have to leave you guys. Oke, yuk teman-teman sebelum Kak Dena live, kita say thank you dulu ya buat Kak Dena ya. 1, 2, 3. Thank you Kak Dena. Thank you untuk semuanya. God bless. Jangan berhenti berbagi dan inspirasi orang banyak. Oke, Tuhan berkati kita semua. Amin. Bye. Yes. Yuk teman-teman. Oh ya, sebelum kita tutup, nanti setelah lagu tutup, kita masih ada pengumuman, jadi jangan leave dulu ya. Yuk teman-teman, saat ini kita mau sama-sama berdoa, kita mau tutup PD kita pada sore hari ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, sungguh terima kasih Bapa untuk setiap firman, setiap pengajaran, setiap insight-insight baru Bapa yang boleh kami terima pada sore hari ini melalui hamba-Mu Kak Dena. Kiranya Tuhan, apa yang telah Engkau berikan bagi kami pada sore hari ini, sungguh boleh merema Tuhan dalam setiap hati kami. Sungguh boleh kami laksanakan Tuhan dalam setiap kehidupan kami ke depannya Tuhan. Tak lupa juga Tuhan kami ingin berdoa untuk Kak Dena Tuhan, hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu bagi kami Tuhan. Kiranya Engkau boleh sertai beliau, Engkau boleh jadikan beliau lebih dan lebih lagi Tuhan. Dan Tuhan, sebentar kami akan melakukan setiap aktivitas kami masing-masing Tuhan. Kiranya rahmat kasih-Mu Tuhan boleh senantiasa bersama dengan kami. Kiranya rahmat kasih-Mu Tuhan boleh bimbing setiap langkah kami Tuhan untuk selalu dan selalu lebih dan lebih lagi Tuhan intim dengan Engkau. Seluruh doa ini Tuhan kami mau naikkan ke hadirat-Mu yang kudus dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Yuk teman-teman, kita mau nyanyikan satu lagu ini untuk menutup PD kita pada sore hari ini ya. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, Tuhan kita adalah Raja atas segala raja. Yuk kita sama-sama nyanyikan lagu ini ya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama.
serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yuk, pengumuman, Ko Freddy boleh. Halo, shalom semuanya. Halo. Setelah mendengarkan firman dari Kak Dena, boleh slide-nya? Merasa terberkati ya teman-teman? Oke. Nah, sebelumnya aku pengen kasih tahu dulu ke teman-teman yang baru datang, selamat datang. Aku pengen kasih sedikit gambaran nih, kayak mungkin teman-teman bingung ya, apa sih tadi ada nyanyi-nyanyi, terus ada firman, ini apa sih sebenarnya gitu. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu, jadi tuh serak nih. Jadi kita PDKK Binus itu singkatan dari Persekutuan Doa Karismatik Katolik yang merupakan salah satu kategorial di bawah KMK Binus. Nah, bagi teman-teman yang Binusian 24 mungkin kemarin juga udah ikut ya keagamaan atau kerohanian itu di KMK Binus. Jadi tuh kita ada di bawahnya dan kita itu berdevosi kepada Roh Kudus. Jadi kita ada nyanyi, kita ada puji-pujian, terus kita juga ada mendengarkan firman dari pembicara. Nah, kegiatannya ada apa aja sih? Jadi kegiatannya kita tuh ada PD rutin setiap 2 minggu sekali untuk saat ini, dan kita juga ada sel Rabu dan Sabtu. Nah, sekarang aku mau minta teman-teman mungkin waktu sekitar ya 5 detik kali ya, nggak lama soalnya, untuk nge-scan QR code yang ada di sini untuk teman-teman yang belum absen PD 1 ini. Oke? Aku hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Oke, boleh next slide. Ya, kita ada quote of the day hari ini. Buat yang tadi, berelasi berarti hubungan ada timbal balik. Ada bagian kita untuk mengikuti Yesus. Dia ingin punya relasi denganmu dan menunggumu untuk berelasi. Dan ia bertanya kepadamu hari ini, apa yang kamu cari dalam mengikutiku? Yeay, tepuk tangan. Oke, next, boleh. Nah, ini kita ada PD selanjutnya, 2 minggu lagi teman-teman. Itu tanggal 5 September, hari Sabtu juga, jamnya sama, dengan tema Youth in Christ, yang dibawakan oleh Conference. Nah, ini ada sedikit deskripsi. Jadi, Santo Aloysius Gonzaga mencintai kerendahan hati dan doa. Anak muda mampu bertekun dalam doa dan menemukan kedamaian. Melakukan hal yang membawa kebaikan bagi diri sendiri dan lingkungan sekitar. Oke. Sampai ketemu nanti ya, teman-teman. Oke, next, boleh. Nah, ini juga kita ada spesial. Jadi, buat teman-teman yang mungkin, aduh, gue kayaknya suka lupa nih, ada Sabtu, gue pengen ikut, tapi kayaknya tuh susah gue ingetnya. Nah, ini kita ada QR code buat ingetin teman-teman. Jadi, teman-teman tinggal scan aja sekarang, jadi nanti di HP teman-teman bakal ada reminder, dan itu bakal bantu teman-teman untuk ingetin, oh, ada PD loh tanggal 5 September ini, jangan lupa datang ya, kayak gitu. Oke, jadi aku kasih teman-teman waktu 5 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, boleh next. Nah, ini ada komunitas sel, yang tadi sedikit gambaran tadi, komunitas sel salah satu bagian dari kegiatan PDKK Binus. Itu ngapain aja sih? Nah, mungkin ini boleh dijelasin nih sama Evania Joyce Ralin. Oke, silakan Eva. Halo. Halo semuanya teman-teman, selamat sore. Jadi aku mau jelasin dikit tentang komunitas sel ya. Jadi komunitas sel ini adalah komunitas terkecil yang ada di PDKK Binus. Nah di dalam komunitas sel ini kita ngapain aja?
seperti yang tadi Kak Dina udah bilang, nanti kita akan men-sharingkan kebaikan Tuhan di situ. Ya mungkin bisa menginspirasi teman-teman kita juga. Terus bukan hanya tentang kebaikan Tuhan, tapi juga tentang pergumulan apa sih yang sedang kita lewatin. Jadi biar teman-teman satu komsel kita bisa saling tahu dan bisa saling mendukung mendukung pergumulan yang sedang kita lalui gitu. Nah, ini sendiri komsel itu karena tadi yang seperti aku bilang, dia adalah komunitas terkecil. Jadi memang dalam satu komsel itu isinya ya sekitar 10 orang aja maksimalnya. Jadi kita bagi pecah jadi 3, tapi sebenarnya yang ada di dalam itu sebenarnya sama aja gitu. Cuma karena biar tidak terlalu padat dan ramai, kita pecah jadi 3 gitu. Jadi teman-teman boleh pilih salah satu aja untuk join sel, mau ikut sel yang mana, boleh pilih yang mana aja. Itu sih sekian dari aku. Oh ya, nanti di komunitas sel juga kita ada PW bareng, ada doa bareng, sharing-sharing, sama kita juga bukan pendalaman kitab suci sih. Kita sama-sama belajar tentang firman yang akan dibawakan di hari Minggu. Jadi misal ini kan setiap hari Rabu dan Sabtu ya. Berarti kita baca-bacaannya di yang hari Minggu, literally hari Minggu gitu. Gitu teman-teman. Terima kasih. Oke, thank you Eva penjelasannya. Nah iya, benar teman-teman, buat aku kasih sedikit tambahan aja kali ya. Jadi emang ini kan buat teman-teman yang mungkin masih baru juga, masih kaku nih, masih canggung, awkward gimana gitu kan ya. Nah mungkin kesempatan buat teman-teman juga buat ikut, buat saling mengenal juga kan. Jadi nanti ketika kita benar-benar ketemu secara offline, amin. Nanti kita juga bisa ketemu benar-benar udah kenal. Oh ini namanya Regina nih, ini namanya Forik, CS, Dela dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, untuk minggu depan kita ada 2 hari. Jadi hari Rabu jam 6 sampai selesai. Itu yang bakal dibawakan oleh Eva. Sama untuk Sabtu juga minggu depan jam 3 sampai selesai dibawakan oleh Steph. Dan 2 minggu lagi kita ada komsel juga yang dibawakan oleh Willy hari Rabu jam 6. Oke, sampai ketemu ya teman-teman di sana. Oke, next. Boleh. Nah, ada yang pertama kali baru datang. Oke, mungkin boleh CS bantuin buat kita kasih salam dulu nih. Kita ada himnenya. Kalau Mars Binusian ada juga, kita juga ada. Buat teman-teman yang baru. Oke, Yuk silakan. teman-teman, kita sama-sama nyanyiin ya buat teman-teman kita yang baru ya. Selamat datang teman baruku, kami mengasihimu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kita bersaudara, bersama dalam kasih-Nya. Kita bersaudara dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kita bersaudara, kita bersaudara. Yeay. Oke teman-teman yang baru, thank you ya CS sudah bawain. Oke teman-teman, boleh yang namanya saya sebutkan atau teman-teman yang merasa baru datang boleh mengenalkan dirinya. Untuk namanya Andrianes sama Teresia Stefani. Nah, boleh sebutin nama, terus binusian berapa. Kalau misalnya bukan binusian, dari mana. Terus jurusan apa, dan tahu PD ini dari mana. Oke, silakan. Dari Andrianes, boleh dibuka juga videonya kalau misalnya belum dibuka. Halo semua, nama saya Andrianes, Binusian 2024, jurusan Computer Science. Oke, Asal halo dari Andrianes. Pangkatnya. Hai Makasih. Adrianus. Halo. Selamat datang. Ya, terus Teresia Stefani. Halo semua, nama saya Teresia Stefani Amelia Hang, dipanggil Stefani,
Binesian 24 jurusan manajemen, tahu ini dari grup KMK di Line. Oke, halo, salam kenal. Halo Teresia, selamat datang. Iya, oke. Ada lagi mungkin teman-teman yang belum saya sebutkan? Harusnya udah ya? Atau ada? Oh, ada yang belok. Oke, kalau gitu kita kasih salam terhangat dari kita. Oke, 1, 2, 3. Hai, selamat datang. Kami mengasihimu. Yeay. Thumbs up, thumbs up. Datang lagi minggu depan, Oke. 2 minggu lagi. Oh iya ya. Oke, next. Oke, jing. Siapa nih yang ulang tahun nih? Siapa nih? Dela. Fori. Dela. Fori sengaja minta diteriakin. Oke, yang aku dapat yang berulang tahun ada Foriansyah sama Maria Della. Mana nih orangnya mana nih? Oke, mungkin sebelumnya karena pembicaranya sudah tidak ada. Baiklah. Siapa? Regina? Regina boleh buat bantu doa. Bahaya, masa korumnya yang doa? Tahu gimana sih kok? Koriam Siapa? Koriem lah. Lo doain diri sendiri ya. Aduh. Kadang udah keluar sih. Freddy kata Cilisa, Freddy dong yang doa. Parah nih, ya udah. Doanya korum itu ini loh. Berusia tinggi. Berat loh. Korek. Yaudah, yuk. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur Tuhan, Kau tambahkan 1 tahun lagi umur untuk teman kami, Maria Della dan Furiansyah Tuhan. Kau tahu segala kesulitan yang mereka alami Tuhan, Kau tahu segala badai kehidupan yang boleh mereka lewati Bapa. Tapi kami mau yakin dan percaya Tuhan, Kau yang akan selalu pegang tangan mereka, Kau yang akan selalu dampingi mereka di setiap musim dalam hidup mereka. Tuhan Yesus yang baik, kami mau serahkan seluruh kehidupan, masa depan, cita-cita, dan keluarga Foriansyah dan Maria Della Tuhan ke dalam tangan-Mu, ke dalam tangan perantaran Yesus yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, biar segala kemuliaan hanya dalam nama-Mu, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat ulang tahun! Selamat ulang tahun, Foriansyah dan Maria Della. Thank you. Nyanyi dulu dong. Nyanyi dulu ya. Oke, Ces, silakan. Mohon maaf, nggak tahu chordnya. Ya udah kita nyanyi bareng ya. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Selamat ulang tahun, Fori dan Della. Boleh dinikmati kuenya yang ada di layar. Ya, silakan di screenshot. Halo. Oke, next. Nah, jadi kita juga ada doa teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang memiliki wujud doa dan rindu didoakan dapat dikirim melalui email ke pondokdoapdbinus@gmail.com. Rahasia pasti terjamin. Oke? Oke, next. Nah, kita juga ada Instagram sama ada Facebook. Buat teman-teman, boleh banget nih di-follow untuk keep updates buat kita. Misalnya ada acara apa sih, mungkin ada juga informasi-informasi mengenai PDKK Binus, boleh banget nih. Atau teman-teman bisa juga CP kontak
Regina nih, nomor teleponnya ada di bawah ini. Yoi. Nah, itu anaknya tuh. Aduh. Oke. Oke, sekian aja dari aku. Terima kasih teman-teman yang sudah menunggu, yang sudah memberikan waktunya juga untuk mengikuti PD. Terima kasih untuk teman-teman yang di Zoom sama yang di YouTube. Oke, see you next 2 weeks ya. Foto.